Halo, kembali berjumpa dengan saya, Hersuna Munarif, dan juga bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Jadi ini kerjasama Rocky Gerung Official dengan Forum News Network ini. Suasana liburan, suasana Natal, kita ucapkan Natal, Bung Rocky, kepada selamat merayakan kepada teman-teman Nasrani yang merayakannya ya. Ya, saya ucapkan selamat Hari Natal. Ya, Bung, ini Anda nggak kemana-mana nih, Bung Rocky? Enggak, saya Natalan dengan hutan, Oke, pinggir hutan. saya pikir Anda ikut pulang kampung ke Surabaya gitu dengan Bu Risma. Wah, nanti saya ikut Bu Risma, terus tiba-tiba Bu Risma balik lagi ke Jakarta, terus dia balik lagi ke Surabaya. Terus, Ya, memang lagi rame nih karena dalam kemarin sempat itu Bu Risma ketika pidato serah terima jabatan dia menyatakan bahwa dia masih rangkap jabatan, dia masih mondar-mandir Surabaya dan itu udah diizinkan oleh Presiden Jokowi. Coba sebenarnya seperti apa sih omongan persisnya Risma, coba kita dengar sebentar, Bu Rocky. Mungkin karena saya masih merangkap wali kota, jadi saya untuk sementara waktu kemarin saya sudah izin Pak Presiden bagaimana. Tidak apa-apa, sudah Bu Risma pulang pergi. Saya cuma pengen ke Surabaya tuh ngeresmikan jembatannya Bu Erna itu. Saya buat jembatan ada air mancurnya Bu. Sayang kalau saya nggak ngeresmikan itu. Saya cuma pengen pulang itu sama ngeresmikan museum olahraga karena di situ ada jersinya Rudi Hartono, ada raketnya Alan Budi Kusuma. Saya pengen meresmikan itu untuk anak-anak Surabaya. Jadi clear Bung Rocky kalau dari omongan Risma tadi karena dia mau resmikan jembatan yang ada air mancurnya katanya gitu. Katanya yang penting udah diizinkan oleh Presiden. Ini lucu juga ini ya, bisa rangkap jabatan antara menteri dan wali kota gitu. ya itu artinya Presiden sangat membutuhkan Ibu Risma, sehingga oke, khusus buat Bu Risma, boleh rangkap jabatan. Karena nanti mungkin Ibu Risma juga janjikan bahwa air terjunnya akan diresmikan oleh Presiden gitu kan. Jadi mungkin sama-sama punya kepentingan gitu kira-kira. Kita berbaik sangka lah. Kan air terjun, air mancur. Nah, air mancur. Ya. Ya 11-12 lah. Air mancur juga dia naik terus dia jatuh kan. Itu sama dengan peristiwa politik gitu. Ada tokoh yang naik tiba-tiba jatuh itu kayak air mancur. Ya. Tapi ini untung ini sebelum kemudian rame ya, walaupun sempat bikin heboh netizen, ini Departemen Dalam Negeri ini segera menyatakan bahwa dia langsung diberhentikan otomatis ketika menjadi wali kota, dan saya kira ini benar dong, masa ada wali kota, menteri merangkap wali kota gitu. Iya, itu sebetulnya itu aturan administrasi bahwa supaya tidak ada keputusan dari wali kota yang numpang pada kebijakan Menteri Sosial. Sebetulnya kan itu cuma buat mencegah konflik of interest. Tapi sebetulnya Bu Risma ya bilang aja, ya saya melepaskan jabatan wali kota, tapi nanti pada waktu peresmian saya masih ingin balik ke Surabaya menggandeng Presiden Jokowi. Ya itu bisa juga. Jadi nggak perlu ketat-ketatan sebetulnya. Yang penting ada semacam profesionalisme dalam menjalankan kementerian yang baru tuh. Dan mungkin Ibu Risma lagi berupaya untuk pindah persneleng dari persneleng yang berat itu di Surabaya, ngatur Surabaya, yang seharusnya yang tiap hari Ibu Risma harus turun jalan. Sekarang dia jadi Menteri Sosial dan itu artinya membawahi satu wilayah yang sangat peka, yaitu keadilan sosial, dan itu nggak bisa lagi dengan sekedar ngomel-ngomel kan tentu. Kan orang ingat Bu Risma sebagai ngomel-ngomel. Nah tentu kebijakan Departemen Sosial nggak bisa dengan ngomel-ngomel karena ini menyangkut anggaran besar. Ya itu memang diakui. Tapi kita sebelum ngomongin ngomel-ngomelnya Bu Risma, kembali lagi mungkin beginilah, kalau Bu Risma yang nggak paham, meskipun sebenarnya menurut kita juga aneh, karena ini kita bisa posisi thinking, ini pengalaman pertama jadi menteri, jadi beliau nggak paham gitu kalau bisa merangkap. Tapi yang aneh Presiden juga mengizinkan, ini menurut saya agak mengherankan nih Bung Rocky, kan ini Presiden juga udah pengalaman yang kedua jadi Presiden, gitu, bukan yang pertama. Kalau saya anggap juga nggak aneh Presiden begitu, karena memang sering beliau tidak paham tentang aturan-aturan dasar bernegara itu.
Ya, Kan banyak hal yang diterabas oleh presiden. Jadi publik juga menganggap bahwa ya udahlah tuh mempersoalkan presiden dalam soal Ibu Risma itu juga mengingatkan berbagai macam kebijakan yang sebetulnya juga memperlihatkan ketidakpahaman presiden tentang aturan bernegara. Kan itu yang terjadi. nah, tapi sekarang kita kembali ke posisi Bu Risma ya. Kan setelah skandal, saya kira sebenarnya secara moral harusnya PDI tidak punya dasar lagi untuk menjadi menteri di Kementerian Sosial ya, karena skandalnya kan cukup memalukan begitu, dan kita berharap kan sebenarnya kalau muncul kemudian menteri dari partai lain bisa lebih objektif gitu melihat kasus ini. Kalau sesama PDI kan orang kemudian bisa dong curiga nanti ditutup-tutupin nih banyak kasus yang belum terbongkar. Ya itu soalnya kan seharusnya itu memang harus bersih total karena tetap masih ada sisa penelitian atau penyidikan yang melibatkan kantor Kementerian Sosial dan harusnya ada orang baru di situ tuh supaya dia bisa membantu penyelidikan tuh. Tetap secara ilmu etis itu kalau yang ganti dari wilayah yang sama, dari wilayah politik yang sama, itu tetap menunjukkan bahwa ada yang masih tidak disembunyikan. Kan itu kebijakan Departemen Sosial kan pasti juga jadi agenda rapat PDIP karena yang bersangkutan menteri yang sebelumnya adalah bendahara. Nah, menteri yang sekarang juga adalah elite di dalam PDI Perjuangan, maka akan ada rapat di mana Ibu Risma pasti ikut di dalam rapat partai itu. Nah sebetulnya walaupun itu aturannya nggak ada, tapi aturan etis itu yang disebut social norm itu lebih kuat dari legal norm, dari norma hukum itu dalam soal public policy itu. Nah public policy itu kan dimaksudkan untuk memperlihatkan keterbukaan, memperlihatkan profesionalisme yang dasarnya hanya pada pengabdian sebagai public servant, sebagai pelayan publik. Nggak boleh ada identifikasi sedikit pun dengan partai. Nah bahkan dalam tingkat itu sebetulnya Departemen Sosial itu mesti kasih orang yang profesional aja, orang yang betul-betul paham tentang public policy dan nggak perlu dari partai karena ini menyangkut kemaslahatan rakyat yang sangat peka untuk dimainkan atas nama partai tertentu untuk nampung suara. Ini apalagi yang bekasnya adalah koruptor sekarang diganti dari partai yang sama itu kan, itu juga harusnya PDIP menganggap kami bertanggung jawab secara moral karena itu kami tidak akan mengirimkan calon kami. Mungkin sama seperti Gerindra itu, dan PDIP kan dapat jatah juga di pergantian menteri KKP itu kan, Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi soal-soal semacam itu yang orang anggap dalam keadaan bencana masih cari keuntungan politik juga tuh. Dalam keadaan bencana di Departemen Sosial keuntungan politik bahkan masih diperoleh oleh PDIP. Gitu pertimbangan publiknya begitu. Tapi tentu Presiden tidak mungkin membatalkan jatah itu karena itu semacam hak historis dari PDI Perjuangan. Iya. Nah sekarang soal figur Risma tadi kan Anda nyebut Pak marah-marah, dia ngaku sendiri sih ketika dalam pidato serah terima jabatan dia bilang bahwa dia memang suka marah-marah tapi nggak perlu takut kata dia, kalau dia marah itu ya setelah itu selesai gitu. Saya jadi ingat Bu Risma pada waktu itu yang marah-marah besar ketika Taman Bungkul ya, bunganya rusak begitu ya, Bung Rocky diinjak-injak oleh kalau nggak salah promo pedagang es kalau nggak salah. Tapi saya kemudian pernah mengkritik karena betapa marahnya Bu Risma ketika tamannya rusak, tapi ketika jalan utama di Surabaya ambles karena ada pembangunan rumah sakit Siloam gitu, kita nggak dengar sama sekali marahnya ini. Menurut saya ini dua hal yang kontras ini. Ini saya menuntut konsistensi dari beliau. Apakah bisa juga dilakukan yang sama? Saya selalu melihat profil orang itu di dalam latar psikologi itu, khususnya pejabat publik. Nah, Ibu Risma itu tentu ada trait, ada bawaan sikap yang selalu ingin frontal. Frontal itu baik karena dengan sendirinya kita tidak menyembunyikan pikiran kita melalui bahasa tubuh. Jadi Ibu Risma bisa dibaca secara telanjang melalui ekspresi fisiknya tuh, yaitu marah tuh.
Tapi kita juga mesti bedakan marah karena ada kebijakan yang dilanggar sehingga si pejabat itu merasa kok kebijakan saya dilanggar, atau marah karena ada perasaan bahwa ini punya saya loh, ini saya yang bikin loh. Itu beda itu loh. Kalau dia marah karena kebijakan, dia tidak ditegur di depan publik. Jadi dipanggil ke kantor kan. Tapi kalau marahnya langsung pada manusianya, itu artinya personal lebih kuat. Itu sama seperti ya presiden tiba-tiba bertemu dengan rakyat terus omelin rakyat yang buang sampah misalnya tuh. Itu nggak bisa begitu, itu karena itu menghina, karena belum tentu si rakyat itu lakukan sesuatu karena dia ingin berbuat kriminal. Si anak muda di Surabaya belum tentu dia dengan sengaja mau melakukan perusakan itu kan. Tapi Ibu Risma langsung marah secara personal, itu yang saya bedakan tuh. Nah ditegur sebetulnya diundang ke kantor supaya itu disembunyikan dari publik, tapi dia diomelin. Karena ini menyangkut pride orang. Nah demikian juga kalau Ibu Risma pindah ke Jakarta, lalu perangai itu masih ada, nanti orang bingung membedakan apakah Ibu Risma marah karena kebijakan atau marah secara personal gitu. Itu rumitnya di situ, dan Ibu Risma memegang kendali yang sangat besar, ada banyak dirjen di situ, sampai dinas sosial segala macam. Itu yang nanti kita lihat bagaimana perubahan sikap dari Ibu Risma dengan memperoleh jabatan yang lebih tinggi itu. Ya, Anda benar ini. Kelihatannya kesan bahwa itu gua yang punya, gitu kalau bahasa anak Jakartanya itu menonjol. Kenapa? Karena selain kasus Taman Bungkul yang sekarang ini juga alasannya begitu, dia merangkap jabatan sebagai wali kota Surabaya karena dia merasa dia membangun jembatan dan kemudian museum tadi. Karena itu dia merasa harus dialah yang meresmikan gitu. Itu nggak bisa kan? Itu kan begitu Ibu Risma selesai atau dipilih sebagai menteri, maka secara administratif dalam hukum administrasi negara dia berhenti sebagai wali kota Surabaya. Maka kepemilikan dia terhadap air mancur itu pindah ke pejabat wali kota, mau kepala dinas kayak wakil wali kota segala macam. Karena itu kan fungsi publiknya tuh. Jadi kalau di dalamnya melekat semacam pemilikan batin terhadap air, mungkin air mancur itu indah sehingga Ibu Risma ingin punya kenangan di situ. Tapi itu nggak boleh dipromosikan di dalam seragam kepejabatan publik. Karena itu milik publik dan bisa diresmikan oleh siapa saja. Begitu dianggap Ibu Risma yang punya memori dengan itu, lalu orang menganggap kalau gitu itu dibiayai dengan uang Bu Risma apa? Jadi ini soal-soal pertanggungjawaban kita pada publik, dan hal ini bisa jadi mungkin ini simple aja, tapi nanti kemudian jadi soal besar kalau Ibu Risma harus membuat kebijakan di bidang kesejahteraan sosial misalnya. Lalu Ibu Risma akan bilang, tunggu saya ya, saya masih ada urusan sedikit, maka tolong ditunggu, saya akan datang ke sebuah daerah. Lalu pejabat daerah tuh kelimpungan, padahal dibutuhkan waktu cepat. Jadi personifikasi sebetulnya di dalam kebijakan publik itu belum bisa dimengerti dengan baik oleh para pejabat kita. Nah, sumber dari korupsi juga sebagian besar karena personifikasi, menganggap bahwa jabatan itu adalah milik saya, oleh karena itu kebijakan itu harus menguntungkan saya. Itu bahayanya kalau diterus-teruskan. Ya, oke. Mudah-mudahan saja ini tadi cerita tentang dia pengen tangkap jabatan betul-betul karena ketidaktahuan, karena kenaifan. Walaupun sebenarnya buat kita yang berada di luar publik pun menjadi agak heran gitu. Ada seorang wali kota sudah 2 periode dan kemudian tidak tahu tertib administrasi atau aturan aparatur pemerintahan gitu. Ini menurut saya sangat mengherankan, Bung Rocky. Ini sebetulnya masalahnya ada di partai-partai itu, termasuk PDIP misalnya. Kan mesti ada satu pendidikan politik, kurikulum politik yang mengajarkan hal yang disebut res publica. Res artinya soal-soal yang menyangkut publik. Jadi res publica. Kehidupan republik harus dengan etika res publica. Itu yang mesti diajarkan oleh partai-partai, bahwa kehidupan publik itu harus betul-betul lepas dari, bahkan emosi pribadi itu nggak boleh terlihat dalam kebijakan itu kan. Jadi soal ini yang saya kira juga pada Presiden Jokowi, beliau seringkali tidak paham bahwa ada res publica, ada urusan publik itu.
ada hal yang harus dipisahkan. Nah itu yang menerangkan mengapa beliau tetap menganggap tidak ada konflik of interest karena berdasarkan hukum anaknya boleh jadi wali kota, menantunya boleh jadi wali kota Medan. Oleh karena itu pejabat-pejabat utama dia boleh ikut berkampanye terbuka atau tidak terbuka untuk mendukung dua anaknya itu. Kan itu tidak mengerti apa itu res publica. Nah, beliau memimpin republik yang basisnya adalah res publica. Padahal dia lakukan hal-hal yang disebut res privata itu bahayanya. Itu karena itu saya sering ingin agar supaya ada kurikulum pendidikan dasar di partai tentang res publica. Ya, karena tadi kita tidak bisa melihat itu sebagai soal yang sederhana ya. Tanpa dengan cara berpikir semacam itu, dengan statement semacam itu, kita kemudian bisa memahami, oh sebenarnya cara berpikir mereka dan cara mereka memandang jabatan publik itu seperti itu. Gitu. Iya, jadi sisa-sisa peradaban feodal masih melekat pada istana sebetulnya, dan beberapa tokoh daerah, beberapa gubernur juga saya perhatikan punya mental yang sama, karakter yang sama. Ini punya gue. Ini gue yang bikin supaya langsung kelihatan bahwa ini punya saya, maka saya tegur langsung yang yang merusak atau mengganggu hasil karya saya. Kan itu konyol kan. dalam kehidupan demokrasi orang anggap ini kok itu konyol. Betul, Anda adalah wali kota, Anda adalah gubernur, tapi Anda adalah wali kota dan gubernur karena jabatan publik itu, sebagai jabatan publik. Jadi kalau ada kesalahan ya jangan lakukan teguran personal, lakukan teguran publik. Teguran publik itu di mana? Ya di dalam hukum. Kan harusnya dipanggil atau diundang kalau ingin sekedar menerangkan, atau ya laporin aja langsung sebagai pelanggaran hukum ringan kan, supaya nggak terlihat arogansi dan pameran. Kadang-kadang juga itu soal pencitraan tuh, ingin mencitrakan diri sebagai pemimpin, dan itu nggak diperlukan sebetulnya. Nah ini satu hal lagi nih, kita tahu bahwa jabatan menteri itu adalah jabatan politik begitu, jadi artinya ya kewenangan presiden untuk menunjuk. Tapi seorang kepala daerah tingkat lokal, katakan walaupun Surabaya itu kota besar ya, tapi tetap saja kan skupnya itu lokal banget, dan tiba-tiba melompat menjadi seorang menteri dengan tugas yang berat dan beban politik yang berat. Menurut Anda, apakah ini ada karena akan muncul persoalan-persoalan tersendiri? Pasti akan ada persoalan, karena itu lompatan politis sebetulnya, bukan lompatan profesional itu. Memang orang akan bilang lah, Pak Jokowi aja dari wali kota bisa jadi presiden, apa susahnya dari wali kota jadi menteri? Tapi orang juga bisa bilang itu buktinya karena itu mengakibatkan amburadul kebijakan karena lompatnya kecepatan itu. Jadi itu juga menandakan bahwa mungkin PDIP nggak punya kader lagi tuh, sehingga mesti dari ambil Ibu Risma. Sebetulnya itu merugikan dari segi kota. Kalau kapasitas Ibu Risma itu membereskan birokrasi, lilitan birokrasi di Surabaya, ya biarkan Ibu Risma lakukan itu sepenuhnya. Jadi beliau justru dapat beban baru yang mungkin di bawah kapasitasnya tuh. Sebagai menteri sosial, dan itu harus hanya akan berhubungan dengan sistem birokrasi yang jelimet, yang ya saya percaya bahwa beliau akan mengandalkan banyak staf khusus, ahli-ahli itu biasa aja. Tetapi lagi-lagi ini artinya ada krisis kader di dalam partai PDIP, sehingga harus meminjam Ibu Risma dari Surabaya dipindahkan ke Jakarta. Tetapi bisa juga dianggap bahwa itu memang dikader oleh PDIP karena pertimbangan macam-macam, seperti Jokowi dari Solo pindah ke Jakarta, lalu jadi gubernur, lalu jadi presiden. Ibu Risma juga mungkin begitu, setelah jadi menteri sosial, dipasang buat jadi gubernur DKI, lalu diproyeksikan jadi presiden di 2024. Ini bisa aja semacam itu. Tapi kita tetap ingin lihat bahwa ya. Jadi ini berkaitan dengan strategi jangka panjang dan gitu ya, strategi besar dari PDI menguasai baik politik di Jakarta maupun nasional gitu. Iya, itu satu teater besar memang sedang disiapkan oleh PDIP kan, karena mungkin aja akomodasi dengan Prabowo tidak lagi prospektif, dengan kader lain tidak lagi prospektif, maka beberapa tokoh daerah itu
diminta untuk mulai berkumpul di sekitar Monas. Kira-kira begitu kan? Sebagai kaderisasi 2024. Ya boleh aja, nggak ada soal aja. Tetapi harus juga fair bahwa pada saat yang sama biarkan oposisi melakukan kompetisi politik. Jangan oposisinya ditahan, ditangkepin, dikasih borgol, sementara yang berposisi justru dibiarkan untuk punya kemampuan dengan memanfaatkan momentum dan jabatan negara untuk melanjutkan dinasti gitu. Kira-kira itu kritik saya. Saya kira ini rencana Anda ikut pulang kampung dengan Bu Risma ke Surabaya perlu dibatalkan, Bung Rocky, karena dari kementerian sudah diputuskan dia diberhentikan otomatis sebagai menteri. Jadi mari kita tetap bertahan liburan saja di Jakarta. Ya, saya liburan di Sentul. Di Sentul banyak sekali air terjun. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, ya, salam.